subuh yang dimuliakan dan dicintai Allah. Orang yang mampu berangkat dan melangkah ke masjid dalam rangka niat untuk sholat berjamaah subuh identik sama nilainya dengan para pejuang. Karena apa? Karena dua-duanya perlu pengorbanan. Ini kita sampai ke masjid, ini perlu pengorbanan hadirin. Oleh karena itu satu hari 14 abad tahun yang lalu, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan satu kalimat yang sederhana. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Rasul. Kita ini baru saja berangkat dari peperangan yang kecil ila jihadil akbar, kata Rasul, menuju perang yang lebih besar. Maka tentu para sahabat hadirin ibu bapak ini cemas, bingung dan kebingungan. Ya Rasul, bukankah Badar itu sudah termasuk perang yang besar? Ya Rasul, bukankah Uhud ini sudah banyak memakan korban? Ayo jihadil akbar ya Rasul. Jihad model apa lagi yang paling besar itu? Maka baginda Rasul menjawab dengan jawaban yang singkat dan sederhana. Jihadun nafsi, kata Nabi. Jihad perang melawan diri sendiri. Memang hari ini, zaman ini, kita tidak lagi perang mengangkat senjata. Hari ini kita tidak menghadapi musuh. Tapi musuh yang sebenarnya adalah diri kita hadirin. Musuh kita adalah sifat karakter sombong, egois, sifat manusia yang harus kita perjuangkan dan harus kita kalahkan. Makanya pantas orang yang mampu melangkah, berangkat ke masjid, lebih-lebih sholat berjamaah subuh, ini kan berat. Karena iman kita ini kan punya dua sifat yang berlawanan, qad yazid wa qad yanqus. Kalau huruf qad masuk fi'il mudhari itu artinya kan terkadang-kadang. Jadi qad yazid wa qad yanqus, kadang-kadang bertambah nih iman kita nih. Kadang-kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun. Oleh karena itu, bagaimana supaya kualitas iman kita ini stabil? Maka ada poin-poin yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kita menjaga kualitas iman kita itu? Ada dua cara hadirin. Hubungkan dua hubungan dengan sinkron, yaitu hubungan kita kepada Allah sebagai pencipta secara vertikal. Dan yang kedua, jaga bangun hubungan kita kepada sesama secara horizontal. Jikalau dua hubungan ini terjalin erat dan kokoh, maka tentu kualitas iman kita pun akan sempurna. Bagaimana cara kita membangun hubungan baik dengan Allah? Ada 3 benteng di dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin kalangan Syekh Al-Alama Imam Abu Les Az-Samarqandi. Itu kan ada satu kalimat husnul mu'mini salah satu. Benteng orang yang beriman, kata beliau itu salah satu, ada 3. Akan dijaga dan dirawat. Orang mukmin dan beriman ini harus memiliki benteng, harus memiliki nilai-nilai pertahanan. Yang pertama kata beliau, al-masjidu, masjid. Jadi benteng orang yang beriman hadirin itu yang pertama masjid, rawat masjid, makmurkan masjid. Ikat hati kita terkait dengan masjid. Jangan jauh hati kita dari masjid. Satu-satunya tempat umum yang paling Allah cintai di dunia ini cuma masjid. Banyak tempat umum yang kita ketahui, banyak tempat umum yang kita lewati dan kita singgahi.
Tapi tempat yang mendekatkan diri kita kepada Allah hanya masjid. Jangan jauh hati kita dari masjid karena sebagai benteng orang yang beriman. Lalu yang kedua kata beliau, benteng orang yang beriman itu zikrullah, zikir kepada Allah. Dan ini pun fasilitas sarana untuk kita selalu dekat dengan Allah. Jikalau kita dekat dengan Allah, hati kita akan dekat dengan Allah, iman akan terawat, iman akan terjaga. Maka dalam kitab Bulughul Maram itu kan ada satu kalimat hadis kursi yang diabadikan oleh Imam Hajar Al-Asqalani. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Ana ma'a abdi madakkaruni wa taharakat bisafatah. Aku ini kata Allah ma'a abdi, selalu dekat dengan hamba aku. Madakaruni, kapan Allah itu dekat dengan hambanya, dan kapan seorang hamba itu dekat dengan Allah. Madakaruni, selama hambanya ini zikir mengingat Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Wa ta'arokat bi syabata, dua bibir ning gak berhenti bergerak zikir mengingat Allah. Ada 4 kalimat yang sangat Allah cintai, hadirin ibu bapak. 4 kalimat itu sering kita rutinkan dalam kehidupan ini, dalam ibadah. Kalimat tasbih ini luar biasa. Yang kedua kalimat tahmid, istimewa. Kalimat takbir, dan yang keempat tahlil. 4 kalimat ini karena begitu cintanya Allah diabadikan sampai hari kiamat. Kita lihat bagaimana tasbih Allah abadikan. Sampai-sampai banyak ayat-ayat dibuka dengan kalimat tasbih. Kita lihat surat Shaf misalnya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. At-Taqabun juga seperti itu, yusabbihu lillah al-a'la sabbihis. Bahkan pada gerakan sholat kita selalu ditumaninakan dengan gerakan dan diisi dengan kalimat tasbih. Ruku kita baca tasbih, sujud kita baca tasbih. Agar apa? Ini kalimat dijaga, ini kalimat dicintai Allah. Orang siapa menjaga ini kalimat, hadirin ibu bapak, Allah jaga. Makanya ada satu kalimat hadis yang begitu amat luar biasa dan istimewa. Kalimatani khafifatani alal lisani wa thaqilatani fil mizani wa habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan, 2 kalimat yang akan memberatkan amal kebaikan di yaumil mizan, 2 kalimat yang sangat dicintai Allah yang memiliki sifat Rahman. Apa kata Rasul? 2 kalimat itu yang mudah diucapkan menjadi berat di yaumil mizan dan sangat dicintai Allah yang memiliki sifat Rahman. Apa kata Nabi kita itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sering kita baca, ini ringan kalimat. Kita mau kerja aja, berangkat naik motor itu, sampai di tempat kerja umpama Batu Haji, daripada kita nyanyi nggak ada judulnya, lebih baik kita tasbih. Benar. Begitu amat indahnya Islam ini sehingga Allah memberikan salah satu kalimat-kalimat yang dicintai mudah bagi hambanya. Maka betul tadi kita dengar imam kita membaca berulang-ulang kalimat babi ayyi ala rabbikumat tukadziban dalam Quran surat Ar-Rahman. Nikmat model yang mana lagi yang hendak kau dustakan? Ibadah saja yang seakan-akan sederhana, kalimat menjadi salah satu pemacu pahala yang besar. Lalu yang ketiga kata beliau, benteng umat Islam itu yang harus dirawat sebagai pertahanan qiraatul Quran.
membaca Al-Quran. Jangan kita sibuk membaca Quran ketika Ramadan. Ramadan ini rame baca Quran. Berlomba-lomba kita dekat dengan Quran. Buat halokah kelompok Al-Quran Ramadan. Malam pertama kita ingat Ramadan, orang sibuk membaca Quran. Malam pertama 1 juz. Malam kedua 2 juz. Malam ketiga sudah ada yang sampai 3 juz. Malam kelima 5 juz. Malam keenam sibuk buat status. Alhamdulillah. Ketika Ramadan selesai, Quran juga selesai. Padahal agama ini hadirin, itu bukan kuantitas yang dinilai oleh Allah, tetapi istiqomah yang memiliki nilai. Makanya kata Rasul, ahabul amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah, kata Rasul, ahabul amali ilallah, amal yang paling dicintai Allah, kata Rasul, bukan jumlahnya, bukan banyak bilangannya, adwamuhu wa in qalla, sedikit kata Nabi tapi rutin. Amalan yang paling dicintai Allah sedikit tapi rutin. Tasbih sedikit, subhanallah wa bihamdihi, rutin. Makanya kita lihat salat yang kita kerjakan subuh kan 2 rakaat, nggak banyak. Zuhur 4 rakaat rutin kita kerjain. Asar 4 rakaat dari dulu sampai sekarang masih 4 istiqomah, nggak ada yang berani ngerubah. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, nih subuh nih paling dikit ini bilangannya 2 rakaat. Walaupun bilangan dikit, apa kata Rasul? Adwamuhu wa in qalla, sedikit tapi rutin. Seakan-akan Allah ini nih, yang 2 ini jaga ini. Yang 2 ini dijaga, rutin, istiqomah. Istiqomah ini harganya mahal. Kenapa mahal? Berat. Satu hari seorang imam besar, Hasan Bisri saja itu berdoa, Allahumma antar rabbuna warzuqna al-istiqomata. Ya Allah, Engkau kan Tuhan kami, berikanlah kami rezeki agar istiqomah. Seorang imam besar saja masih minta dan berdoa kepada Allah supaya istiqomah. Maka kita lihat bagaimana fenomena dari tahun ke tahun kita lalui bulan-bulan yang istimewa. Banyak pesan umpama dalam Ramadan, begitupun pesan dalam Idul Adha. Apa yang kita bisa ambil dan petik sehingga kita menjadi generasi-generasi yang istiqomah. Sampai Qolal Faqih Imam Les As-Samarqandi berkata, membuatkan satu kalimat, man aroda ayyan jua min adzabil qabri, barang siapa yang ingin selamat dari adab kubur, fa alaihi ayyulazima arba'a istalin, maka baginya sehendaknya ayyulazima, membiasakan literasi. Arti literasi ini kan istiqomah. 4 hal dalam kehidupan. Kalau kita ingin selamat dari azab kubur, kata beliau, 4 hal saja ini. Enggak banyak-banyak, 4 saja. Karena adwamuhu wa in qalla, sedikit tapi rutin. Enggak harus banyak jumlah bilangannya. Kita diperintahkan Rasul tasbih 33, jumlah yang sedikit. Kita diperintahkan tahmid setelah sholat 33, enggak banyak. Tapi yang sedikit itu rutin kita kerjakan. Insya Allah. Apa yang pertama kata beliau? Muhafadzatus shalawatil khamsi. Kalau ingin selamat dari azab kubur, yang pertama rawat, jaga, biasakan untuk menjaga sholat 5 waktu. Ini final. Kenapa?
Karena yang pertama dihisab di hari kiamat tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhan, itu dengan Allah, itu urusan sholat. Fa'in saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, nggak terjaga dan terawat, maka seluruh amalnya ini juga ambruk. Karena apa? As-sholatu imaduddin wa sholatun miftahu kulli khair. Jadi sholat itu tiang agama dan kunci dari segala kebaikan. Sebagus apapun kebaikan kita, hadirin ibu bapak, kata Nabi, kuncinya sholat. Kuncinya sholat. Ada satu fenomena pertanyaan. Banyak orang yang sholat Ustadz tapi akhlaknya masih buruk. Banyak orang yang rajin ke masjid, jamaahnya rajin dan rutin, tapi masih bohong. Hadirin ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah, esensi sholat itu sukses. Sholat seseorang itu diukur bukan banyak dia melangkah ke masjidnya, tapi sejauh mana dia mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah dia sudah sholat baru mendiri, baru melaksanakan sholat? Dalam Quran ini bukan melaksanakan sholat. Kalau anak kecil juga bisa melaksanakan sholat. Yang disebut dengan tanha anil fahsya'i wal munkar adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu lebih berat daripada melaksanakan. Kalau melaksanakan, anak TPQ kelas 6 mau munakosah praktek sholat, selesai dia. Dia tahu maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tumakninah dia kenal, rukun sholat dia hafal. Namanya melaksanakan sholat. Mendirikan sholat ini harus ada fondasional. Harus ada hal-hal yang dilewati, mampu mengeluarkan sifat-sifat sholat keluar sholat. Bukan memasukkan hal-hal di luar sholat ke dalam sholat. Ada efek dalam kehidupan ini dari sholat seseorang. Kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, perbaikilah sholat kita. Kalau kita ingin menjaga kerukunan rumah tangga kita, maka jagalah sholat kita. Jangan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Ini kan kadang-kadang ada peribahasa yang penting sholat itu. Kalau yang penting sholat enak. Mau sholat subuh jam berapa, yang penting sholat kan. Dijaga sholat 5 waktu. Artinya apa? Istiqomah. Lalu yang kedua kata beliau as-sodaqoh. Istiqomah bersodakoh. Literasi. Sedikit tapi rutin, gak harus banyak. Jangan kita sibuk sodakoh di hari-hari tertentu saja. Padahal kullu ma'rufin sodakotun. Kita lihat sejarah ketika Allah menciptakan langit. Lamma khalaqallahu al-ardo. Ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama bumi, wataharokat, ketika itu bumi goyang-goyang, bergerak-gerak, nggak diam. Khalaqallahul jibala, kemudian Allah menciptakan makhluk yang bernama gunung. Jamak taksir dari jabalun, jabalun ini jibal, yang artinya gunung. Berarti Allah menciptakan banyak gunung. Pastaqarat ketika itu. Ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama gunung, diletakkan bawado'aha alaiha, diletakkan di atas bumi itu. Pastaqarat. Akhirnya itu bumi diam. Nggak gerak-gerak lagi bumi. Fata'ajabul malaikatu, maka para malaikat yang menyaksikan bingung, heran, ta'ajub. Mantap. Faqalu, dan para malaikat bertanya kepada Allah. Ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyadu minal jibal. Ya Rabb, apakah ada dari ciptaan engkau sesuatu yang lebih hebat dari gunung? Allah menjawab, na'am al-hadid. Allah menjawab, ada, yaitu besi. Besi bisa mengalahkan batu. Para malaikat kritis, nggak cukup jawaban sampai di situ. Ya Rabb, hal min khalqika syai'un asadu minal hadid. Adakah ciptaan engkau sesuatu yang lebih dahsyat lagi dari besi?
Allah menjawab, na'am an-nar. Ada kata Allah, yaitu api. Api ya Rabb, api. Apakah cukup sampai di situ pertanyaan para malaikat? Tidak. Kritis malaikat ketika itu berulang-ulang bertanya kepada Allah dengan pertanyaan yang sama. Ya Rabb, al min khalqika syai'un asyadu minan nar? Apakah ada ciptaan kau sesuatu yang lebih dahsyat dari api? Kata Allah, na'am al-ma, ada. Itu air. Air lebih dahsyat daripada api. Makanya kalau ada kebakaran yang dicari itu pemadam kebakaran itu air isinya itu. Ya. Apakah cukup malaikat bertanya sampai di situ? Enggak. Banyak lagi malaikat kritis dengan pertanyaan yang mirip. Ya Rabb, al min khalqika syai'un asyadu minal ma, ada ciptaan kau yang lebih dahsyat dari air ya Rabb? Kata Allah, ada. Naam, kata Allah, arih, itu angin. Kita lihat itu, begitu luasnya samudra Atlantik, begitu luasnya samudra Hindia, air begitu banyak. Kalau ditiup angin itu jadi ombak itu. Kalau kita masuk air paling banyak kencing kita, tapi kalau masuk angin, wassalam, angin ini lebih dahsyat. Apakah cukup sampai bisa malaikat bertanya? Enggak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ini. Ya Rabb, al min khalqika syai'un asyadu minar rih? Adakah ciptaan engkau yang lebih dahsyat daripada angin ya Rabb? Maka Allah menjawab dan malaikat diam. Apa kata Allah? Ibnu Adam yatasaddaqu sadaqatan biyaminihi yukhfiha min shimalih bahwa asyadu minhu. Manusia yang bersedekah dengan sedekahnya menyembunyikan dari tangan kanan atas tangan kirinya, bahwa asyadu minhu, kata Allah, itu orang, itu manusia lebih dahsyat daripada angin. Jadi di mata Allah ternyata bukan hanya hubungan kita harmonis secara vertikal kepada Allah, Allah juga sangat membanggakan kepada hamba-hambanya yang gemar bersedekah membangun hubungan secara horizontal kepada sesama. Kita lihat bagaimana fenomena ibadah kurban yang sudah kita lewati. Itu kan ada dua makna, makna robbani dan makna insani. Kurban makna robbani karena berkaitan dengan ibadah. Sedangkan makna insaninya, kita lihat bagaimana setiap Idul Fitri, Idul Adha itu dihiasi dengan fenomena saling silaturahmi, saling toleransi dan saling berbagi. Di antara makna insaninya ketika kita ibadah kurban itu adalah makna saling berbagi. Mudohi 1/3, hadiah 1/3, fakir 1/3. Indah Islam ini. Orang yang punya harta kemampuan di hari kurban, di hari nahar, tasrik, balas 12, 13, sering berbagi hadirin. Sehingga si fakir pun dan si papa pun yang belum bisa kurban menikmati kurban dari mudohi. Sehingga indah terlihat Islam ini. Inilah hal yang sangat dicintai Allah. Hidup kita di dunia ini begitu amat singkat hadirin ibu bapak, karena kualitas imanlah yang membuat kita berubah. Oleh karena itu sebesar apapun hidup kita ini, maka rawat iman kita ini. Dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Al-Alama Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini kan menyebutkan sebuah hadis Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi kita ini diperintahkan untuk zikir mengingat Allah. Indah hidup ini jikalau kita hiasi dan kita rawat benteng kita sebagai orang yang beriman tadi. Maka kata Imam Abu Las itu, wal mu'minu idza kana bi wahidin, maka orang yang beriman jikalau ada salah satunya min dzalika,
masjid dijaga, zikir dirawat, Quran dibaca. Bahwa bihisnin minasyaitan, maka dia berada di benteng atau di benteng, masuk benteng dari gangguan setan. Jadi setan ini dari kiri, dari kanan, depan, belakang, ini mengganggu kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Maka cuma 3 benteng orang yang beriman. Masjid jangan dijauhi, zikir jangan dijauhi. Ada 2 zikir yang paling dibenci oleh iblis. Ada 2 kalimat yang sangat ditakuti oleh iblis. Apabila ini orang menjaga 2 kalimat ini, iblis kurus. Apa 2 kalimat itu? Tahlil. La ilaha illallah. Kalimat yang kedua yang sangat dikhawatirkan oleh iblis, istighfar. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, ketika kembali kepada Allah, nggak ada urusan Allah, dosanya banyak sebesar gunung, diampuni oleh Allah. Maka dalam satu kalimat hadis yang sederhana, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang yang selalu kembali taubat kepada Allah. Wal mutatahhirin, yang selalu membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan diri. Allah paham betul dengan dosa yang kita miliki ini banyak. Allah tahu kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Allah paham kita ini sering membuat nisa dan kesalahan. Tapi Allah punya ampunan. Maka jangan berhenti kita zikir. Lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam melanggar satu aturan, melanggar kurikulum surga, aturan surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, Adam, awak jangan deketin di pohon. Adam karena karakter manusia biasa, lemah, jangankan dideketin, buahnya dimakan. Apa kata Allah? Ukhrij anta ya Adam minha, keluar kau dari surga. Usir. Dosa Adam 1 dan Adam pun manusia diusir oleh Allah dari surga. Kenapa? Karena melanggar aturan, karena melanggar larangan. Sedangkan kita hadirin ibu bapak, jangankan larangan, kewajiban kita tinggalin. Sholat kita abaikan, silaturahmi kita putuskan, kewajiban kita tinggalkan, jangankan larangan. Adam dosanya 1 diusir oleh Allah dari surga. Dosa kita banyak, pengen masuk surga. Kira-kira nyambung gak kira-kira? Adam dosanya 1 diusir, kita mau masuk. Apakah mungkin kita seorang manusia yang banyak nista, dosa, kesalahan bisa masuk surga? Bisa. Bagaimana caranya? Deketin orang dalam. Siapa orang dalam yang dimaksud? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita nih untung nih. Kenapa? Kita dilahirkan sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasanya teratur dan terukur, ibadahnya tertata dan terukur. Kita lihat sholat, luar biasa, benar. Kita lihat bagaimana umat Muhammad ini dimuliakan. Bahkan Nabi kita berdoa untuk umatnya, bahkan ketika baginda Rasul lupa dengan keluarganya sendiri. Ketika mau akhir ayatnya ini, Rasul mengucapkan 3 kalimat. Kalimat yang pertama dilontarkan, ummati, ummati, umat. Umatku. Khawatir betul baginda Rasul ketika Rasul sudah tidak ada, umatnya ini yang pernah disatukan oleh baginda Rasul di Madinah, kaum muhajir dipersaudarakan dengan kaum ansor, ini putus di tengah jalan. Nah, karena nilai-nilai hijrah ini kan ada 3. Yang pertama, baginda Rasul ini ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, hadirin ibu bapak, ketika sampai di daerah Taif, 4 hari baginda Rasul
Ya, tinggal di situ. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah, bagaimana kita nih 4 hari bisa membuat masjid. Yang dipikirkan Nabi itu masjid, hadirin. Kebetulan ketika nama daerah Kuba, akhirnya dibuatlah masjid namanya Masjid Kuba. Di pikiran Nabi ini untuk benteng orang yang beriman ini, yang dipikirkan Rasul adalah Kuba, itu masjid. Sampai ke Madinah baginda Rasul, ada tanah luas nih, kapling kelihatannya masih kosong nih. Ditanya, ini punya siapa ya Rasul? Ini punya anak yatim ya Rasul. Anak yatim, anak yatim. Siapa namanya? Suhail dan juga Sahal bin Umar As-Sa'labah ya Rasul. Bisa didatangkan ke sini tuh anak yatim. Datang anak yatim ini. Akhirnya karena Rasulullah ini terdengar sampai ke anak yatim, Rasul membuat masjid. Kecintaan ya anak yatim ini kepada baginda Rasul ini, ingin menghibahkan kepada Rasul tanahnya yang luas itu untuk dijadikan masjid. Rasul tahu betul ini anak yatim masih kecil, nggak mungkin juga diambil begitu aja, dipanggil nggak mau gratis. Nabi tetap dibayar hak anak yatim. Dibuatlah masjid yang sampai ini masih megah, Masjid Nabawi. Artinya apa? Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul tahu nih benteng orang yang beriman ini harus dibangun, ditata sebagai potensial, yaitu masjid. Setelah masjid, Nabi ini melihat kondisi Madinah ini masih kurang dalam bentuk ekonomi, maka Rasul buat pasar, namanya Pasar Manakah. Dibuat pasar ekonomi, akhirnya maju. Pedagang dari luar Madinah masuk membawa dagangan, akhirnya perekonomian tumbuh. Setelah itu baginda Rasul kumpulkan kaum muhajir dengan ansor, dipersaudarakan, sehingga terbentuklah persaudaraan yang kokoh antara muhajir, para pendatang, dan ansor sebagai penolong. Ketika itu mereka anggap bukan musuh, mereka anggap tidak mau, takut disaingi dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah ketika mau meninggal dunia khawatir umat yang sudah dipersatukan Rasul dengan ukhuwah Islamiyah ini putus. Maka baginda Rasul ini pernah khawatir 4 hal. Sebelum kematian, kewafatan di Madinah, apa kata Rasulullah? La tabagodu. Jangan saling benci satu dengan yang lain. Karena kalau penyakit saling benci ini, jangankan yang buruk, yang jelek aja, yang bagus aja jadi jelek. La tabagodu, kata Rasul, jangan saling benci. Warna boleh beda, pandangan tidak harus sama, tapi jaga kerukunan umat. Ini kekhawatiran Nabi 14 abad tahun yang lalu. Kenapa kekhawatiran yang pertama ini dikhawatirkan Nabi? Karena kalau sudah saling benci akan lahir penyakit yang kedua, walat tadabaru, kata Nabi. Jangan saling berpaling satu dengan yang lain. Acuh dan tak acuh. Kalau sudah penyakit yang kedua masuk, muncul, tumbuh penyakit yang ketiga. Apa kata Rasul? Walat tahasadu. Orang kalau sudah saling benci, acuh, yang ketiga masuk. Tahasadu, asud. Iri dan dengki satu dengan yang lain. Ciri orang yang hasud itu sederhana. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS namanya. Iya. Melihat orang susah, melihat orang senang. Ini beda hatinya. Kalau ada orang senang, susah. Kalau ada orang susah, senang. Tangga ngebeli motor, dia demam. Tetangga ngebeli mobil baru, dia masuk rumah sakit. Tetangga ngebeli mobil, dia masuk ambulan. Sampai di awal bros, hadirin ibu bapak, tangga mau pergi haji. Umat. Akhirnya tetangganya ke Baitullah, dia ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah. Penyakit yang ketiga ini bahaya, kata Rasul. Iyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hati-hatilah dengan penyakit hasud, kata Nabi. Karena apa?
Karena hasud ini menggerogoti, memakan kebaikan sebanyak apapun kebaikan yang kita bangun, salat yang kita dirikan, umrah bolak-balik ke kota Mekah dan Madinah, ibadah kita bangun, tapi dihancurkan dengan penyakit yang namanya hasud. Oleh karena itu hadirin, Nabi khawatir betul itu. Maka kalau sudah yang pertama muncul dalam kehidupan seseorang, la tabaghadu wala tadabaru wala tahasadu. Apa yang keempat kata Nabi? Wala taqatta'u. Jangan saling putus hubungan silaturahmi. Kalau sudah putus hubungan, jangankan keberkahan, surga enggak nerima. La yadkhulul jannah khati. Enggak masuk orang yang memutuskan silaturahmi ini. Oleh karena itu yuk mari kita bangun dua pondasi ini. Hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada sesama. Yang namanya manusia ini kan gak ada yang sempurna dalam hidup ini. Yang sempurna cuma satu, rokok. Rokok ada Pak, namanya sempurna mil. Ya, manusia nggak ada yang sempurna, betul. Maka dalam pernikahan itu kita bukan mencari yang sempurna dan kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Kalau orang nikah mencari yang sempurna, nggak nikah-nikah. Maut sama baut kan beda tuh. Dua barang yang berbeda, tapi sinkron. Kenapa? Itulah sesuatu perbedaan. Sehingga disebut dengan jodoh. Makanya jangan kaget rumah tangga baru 2 bulan bisa. Rumah tangga baru dibangun 1 tahun tetap. Kenapa? Karena didasari mencari kesempurnaan. Orang yang mau membangun rumah tangga itu menutupi segala kekurangan. Kalau kesempurnaan yang kita tuju, ketika di tengah jalan kita menjumpai nilai-nilai kekurangan dari pasangan, selesai. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita menjadi generasi-generasi yang istiqomah, dan juga kita tentu menjadikan sesuatu ini menjadi ibadah, dan aktivitas kita menjadi ibadah. Saya ingat dengan pesan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nashihul Ibad, ada 3 hal yang harus kita rawat dan sebagai salah satu esensi dalam kehidupan ini. Apa kata beliau? Wa inna minan naimi yakfikal islamu nikmatan. Sebagian banyak nikmat di dunia ini yakfikal islamu nikmatan, cukup bagimu Islam itu sebagai kenikmatan. Lalu yang kedua kata beliau, wa inna min sugli yakfikat ta'atu suglan. Sebagian besar dari kesibukan di dunia ini yakfikat ta'atu suglan, cukup bagi engkau jadikan ketaatan itu sebagai kesibukan. Jadi yang terakhir kata beliau, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibrotan. Begitu banyak peringatan di dunia ini yakfikal mautu ibrotan, cukup bagi engkau kematian itu sebagai peringatan. Kalau dibahas banyak 2 jam. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.